Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai fungsi luhur dari emosi. Dimulai dari pendahuluan. Higher function atau fungsi luhur adalah suatu fungsi yang memungkinkan manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya sesuai dengan nilai moral. Selain itu juga, fungsi luhur merupakan hasil pengolahan fungsi kortikal di mana tiap bagian korteks berintegrasi bagian antar lobus dalam satu hemisfer maupun antar hemisfer. Fungsi luhur terdiri dari kognisi atau kognitif, bahasa, memori, emosi, dan visuospatial. Di dalam makalah akan lebih berfokus kepada bagian emosi. Fungsi luhur emosi merupakan suatu perasaan kompleks yang terjadi pada organisme. Perasaan kompleks itu seperti perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan ketika melakukan sesuatu. Fungsi luhur emosi ini melibatkan perubahan aktivitas organ tubuh, terutama organ visceral, dan berada di bawah kontrol sistem saraf otonom. Fungsi emosi ini memiliki komponen-komponen yang berada di dalamnya, di antaranya adalah stimulus, afek atau perasaan, perubahan aktivitas otonom organ visceral, serta dorongan aktivitas atau perilaku tertentu. Bagian otak yang berkaitan dengan emosi adalah sistem limbik. Sistem limbik merupakan batas antara batang otak dengan cerebrum. Struktur utama sistem limbik adalah amigdala, septum, hipokampus, gyrus singulatus, thalamus anterior, dan hipotalamus. Salah satu bagian otak yang sangat mempengaruhi emosi manusia adalah amigdala. Bagian otak yang bernama amigdala merupakan bagian kecil dari otak yang berperan dalam emosi, terutama rasa takut, dan prefrontal cortex memotivasi respon tertentu dan menjaga agar emosi tetap stabil. Prefrontal cortex, bagian orbitofrontal, dan anterior cingulate memiliki koneksi kuat dengan amigdala dan dianggap sebagai fungsi emosi dan memori emosional. Identifikasi masalahnya adalah yang pertama, apakah definisi dari higher function emosi? Yang kedua adalah area otak manakah yang berfungsi dalam higher functional emosi? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kerja dari higher function emosi ini sendiri. Higher function emosi adalah suatu fungsi pada otak manusia yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang mengatur pada emosi manusia. Emosi dibagi menjadi dua bagian, di antaranya. Yang pertama, ada emosi primer. Emosi primer yaitu penggerak dasar tingkah laku, contohnya seperti marah, sedih, takut, cemas, gugup, malu, dan bahagia. Dan yang kedua ada emosi sekunder, yang merupakan emosi yang tercipta dari gabungan-gabungan emosi primer. Lalu di mana sih higher function emosi ini letaknya? Bagian otak yang bernama amigdala merupakan bagian kecil dari otak yang berperan dalam emosi, terutama rasa takut. Dan prefrontal cortex memotivasi respon tertentu dan menjaga agar emosi tetap stabil. Lalu ada subcortex yang merupakan struktur otak bagian dalam yang sangat cepat mendata stimulus yang bermuatan emosi. Salah satu permasalahan yang terjadi pada bagian amigdala yaitu di amigdala hijacking. Di amigdala hijacking adalah suatu kondisi di mana seseorang akan merespon sesuatu hal di luar batas ancaman yang sebenarnya dikarenakan adanya ancaman emosional yang jauh lebih signifikan. Berdasarkan teori Zelazo dan Muller tadi, dapat diartikan bahwa higher function bagian emosi termasuk ke dalam hot executive function. Hot executive function mengacu pada keterampilan self-management yang digunakan dalam situasi yang memunculkan motivasi dan emosional serta memerlukan dukungan kemampuan kognitif melalui kesadaran emosional dan persepsi sosial. Contoh dari higher function emosi ini adalah cerita seorang anak pada usia sekolah yang sedang mengambil mainannya di sebuah ruangan. Sebelum sampai ke dalam ruangan mainan tersebut, ia melewati beberapa ruangan lainnya. Namun, saat ditanya, ia tidak ingat ruangan apa saja yang dilewatinya. Hal tersebut berarti sang anak memiliki higher function emosi yang besar, yaitu keinginannya mengambil mainan tersebut dan segera memainkannya sehingga ia hanya fokus pada tujuannya saja. Contoh lainnya yaitu saat kita menonton film horor, stimulus yang diperoleh dari indera penglihatan kita akan diterima oleh amigdala dan akan menghasilkan rasa takut terhadap hal yang ada di film tersebut, sehingga kita akan memejamkan mata atau menjerit. Namun setelah itu, prefrontal
prefrontal cortex akan merespon dan menjaga agar emosi kita tetap stabil. Kemudian, contoh yang lainnya adalah ketika kita merespon sesuatu hal melebihi apa yang diberikan. Pada saat itu, proses yang terjadi adalah pengambil alihan fungsi otak besar oleh amigdala yang menyebabkan penurunan kerja penyimpanan. Aktivitas emosi dipengaruhi oleh aktivitas otak dan transformasi hormon. Selain itu, di dalam otak terdapat serabut saraf yang dibantu oleh enzim untuk menyusun dan mendorong penghancuran zat kimia dan disebut sebagai neurotransmitter. Lalu, mengapa sih ada individu yang sangat emosional dan ada juga individu yang datar? Atau emosinya biasa saja dan terasa acuh. Hal ini dipengaruhi oleh banyak dan kurangnya neurotransmitter pada otak. Ada beberapa neurotransmitter yang dapat mempengaruhi emosi, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dopamin, yaitu yang terlibat dalam motivasi, mengontrol kesenangan, dan kecanduan. Lalu yang kedua ada noradrenalin, yaitu hormon ini berhubungan dengan adrenalin dan juga salah satu hormon stres yang mengkoordinasikan dalam merespon sesuatu. Yang ketiga ada GABA, merupakan neurotransmitter inhibitor utama pada otak yang berfungsi mengurangi rasa gugup. Yang keempat ada serotonin, yang merupakan hormon yang secara luas dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Dan yang terakhir ada beta endorfin, yang merupakan hormon alami yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon terhadap rasa sakit, kegembiraan, dan saat olahraga. Kesimpulannya adalah, higher function atau fungsi luhur adalah suatu fungsi yang memungkinkan manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan nilai moral. Fungsi luhur terdiri dari kognisi atau kognitif, bahasa, memori, emosi, dan fisiospatial. Higher function emosional merupakan suatu fungsi pada otak manusia yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang mengatur pada emosi manusia. Emosi pun dibagi menjadi dua, ada emosi primer dan emosi sekunder. Emosi manusia diproses oleh otak bagian amigdala yang merupakan bagian kecil dari otak dan berperan dalam emosi manusia, terutama rasa takut. Setelah itu, emosi akan direspon oleh prefrontal cortex yang berperan untuk menjaga kestabilan emosi manusia.